Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munawwar rusuh wa taubatan nasuh salahal jasadi wa ruh. Tikus angkat pagi tidak. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita dapat hadir dalam melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut menjadi ilmu yang bermanfaat. Langkah kaki kita mudah-mudahan jadi wasilah ya ampuni segala dosa-dosa kita, sehat badan, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, guru-guru muslimin muslimat yang telah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan barokah bacaan yang kita baca, khususnya almarhumah Syahibul Bait, umumnya orang tua kita muslimin muslimat, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babul hiqdi wal hasad. Udah pindah bab ya. Bab menjelaskan hiqdun. Hiqdu ini adalah menyimpan dengki, wal hasad dan hasud. Qala Allah Ta'ala am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Allah berfirman, am yahsudunan nas, ataukah mereka telah diberikan ataukah mereka dengki an-nasa kepada manusia alama atas apa-apa ata yang Allah yang datang kepada mereka, yang mendatangkan kepada mereka Allah min fadlihi dari karunia-Nya Allah. Jadi hasud dengki dia juga ya. Ini diantara salah satu penyakit hati ya. Penyakit hati itu penyakit yang kebawa mati ya. Beda sama penyakit dohir. Kalau penyakit dohir udah mati selesai. Kalau penyakit hati ini penyakit yang kebawa mati, artinya hatinya sakit ya. Kalau orang yang punya hati sakit, ntar di akhirat nggak selamat. Dikatakan
yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salimin, dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Hati yang selamat itu mana? Hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Nah, di antaranya penyakit hati hasud. Apa itu hasud? Hasud itu dengki atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Orang yang dapat nikmat, dia yang kumat, apanya? Palanya puyeng. Orang-orang beli mobil, dia beli bodrek, itu namanya hasud. Orang punya jabatan, dia masuk impusan, ya diapain? Diopnam. Itu orang hasud. Ini hasud sebab apa? Kata Allah, am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Hasud ini adalah timbul dari apa yang Allah karuniakan kepada orang lain daripada karunia-Nya. Kalau dulu dalam ayat ini Nabi Muhammad, Nabi itu para orang-orang kafirin, orang-orang Yahudi, mereka yahsudun, mereka dengki kepada Nabi. Emang apa nikmat yang dikasih kepada Nabi Muhammad SAW? Nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah berupa kerasulan, berupa pangkat kerasulan. Itu kerasulan tuh orang-orang kafir dengki sama Nabi sampai mereka terhalang keimanannya kepada Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi dengki sama Nabi karena mereka menganggap merekalah yang berhak menerima kenabian. Karena memang sebelumnya orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi, mereka mendominasi dalam urusan kenabian. Jadi para rasul mayoritas dari orang Bani Israel. Ya. Tiba-tiba ini Nabi diangkat dari Arab, dari Mekah, anak muda. Ya, yang yang notabene belum secara normalnya belum punya pengalaman. Nah, maka yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Orang-orang banyak yang hasud kepada Nabi atas anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi terhalang kekufuran mereka, itu terhalang iman kepada Nabi. Karena apa? Bukan nggak percaya sama Nabi, bukan mereka itu nggak ngelihat akhlak mulia Nabi, bukan. Orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad mustahil, Pak, nggak melihat budi pekerti Nabi, akhlak Nabi, bagaimana Nabi itu bergaul sama orang. Nggak ada sekalipun orang kafir sama Nabi diperlakukan dengan dengan baik. Jadi mustahil kalau orang hari itu tidak beriman kepada Nabi karena Nabi itu bukan orang baik atau karena Nabi itu berbuat tidak baik. Mustahil. Apa dasar mereka tidak beriman? Dasarnya hasud. Ya, dasarnya hasud, pengen itu nikmat kenabian mereka yang dapat.
Tuh, ya. Maka orang hasud itu al-hasud la yasud. Orang hasud itu nggak bakalan bahagia, Pak. Itu kata ulama begitu, al-hasudu la yasud. Orang hasud nggak bakal bahagia. Saya dulu dapat cerita dari siapa ya? Lagi ngaji deh. Dari Habib Ali kalau nggak salah. Jadi dulu ada Habib Ali cerita begini. Ada dua orang. Ini mah cerita ada biar nggak ngantuk bapak-bapak ya. Kita ngedongeng aja. Habib Ali itu cerita begini. Alma Allah yarham. Ada dua orang. Satu orang hasud. Dua orang serakah. Ini dua-duanya orang jahat nih. Ya, yang satunya hasud, yang satunya serakah. Tuh. Jadi suatu saat ini orang hasud sama orang serakah masuk ke satu kampung, Pak Husni. Itu kampung, ya kalau orang nggak hoki-hoki banget masuk itu kampung, orang itu bakal celaka. Ya, kalau orang itu hoki masuk ke itu kampung, orang itu bakal dijamu, bakal diistimewain. Begitu. Akhirnya ini orang masuk ke itu kampung. Kebenaran lagi hoki Pak RT. Akhirnya sama kepala suku kampung itu disambut. Ya, dijamu. Ya. Pengen apa diikutin. Begitu, Pak Deh. Kata yang apa nih? Kata kepala sukunya, kalian berdua, kalian mau apa? Ya, tapi permintaan kalian nggak bisa saya kasih sekarang, paling besok. Ya, siapa yang paling dulu? Ya, siapa yang yang paling dulu berarti dia cuma dapat satu. Ya, yang mintanya kedua, yang orang kedua dia bakal dapat dua. Kata siapa ya? Kata kepala suku. Ini mah dongeng Pak. Ya Pak, dongeng ini nggak ada di hadis enggak, ini dongeng. Kata kepala suku. Akhirnya udah besoknya karena ini udah ada pembicaraan dari kepala suku. Kata si serakah nih, kata si hasud, lu duluan ya. Ya, gua mau pengen dua. Serakah, tamak, begitu. Kata si hasud, iya udah, saya duluan nggak apa-apa. Tuh, ya. Besoknya pas hari pagi-pagi udah tuh bener. Ya. Yang duluan dipanggil, maju, lu duluan. Iya, kan malam katanya mau duluan. Iya udah, masuk tuh duluan tuh. Orang hasud nih, yang hasud duluan. Ya. Kata kepala sukunya, kata rajanya lah begitu. Ya, kamu pengen apa? Permintaanmu? Permintaan saya ya cuma satu. Dalam hatinya, biar itu yang serakah nggak kebagian. Biar yang serakah nggak dapat apa-apa. Apa permintaanmu? Potong tangan saya. Pak, potong tangan saya satu. Ya. Karena ntar yang hasud, yang serakah pasti mintanya dua. Kalau potong tangan nggak mungkin dia minta. Pokoknya orang hasud, bagaimana caranya orang lain itu nggak dapat nikmat. Yang penting sekalipun dia sengsara. Tuh hasud tuh. Akhirnya dipotong Pak RT tangannya. Dipotong sesuai permintaan. Dipotong tangannya. Pas keluar tangannya udah hilang. Kata si serakah, lalu minta apa? Saya minta tangan dipotong. Yaudah, kalau begitu saya nggak minta dah. Ya, orang serakah begitu Pak. Sama orang hasud dua-duanya kagak bener. Kagak bener. Jadi artinya al-hasud kembali la yasud. Dalam keadaan apapun orang hasud itu tidak akan pernah bahagia dan dia tidak akan mau membahagiakan orang lain. Enggak mau ngelihat orang bahagia dan dia enggak bakalan bahagia. Itu orang hasud. Nauzubillah min. Ada lagi, ini kalau ini ada di kitab.
Fir'aun sama iblis. Nah, Fir'aun sama iblis. Ini dua-duanya kenal apa Pak makhluk ini? Siapa yang pernah kenalan? Hakadir, kenal. Fir'aun sama iblis kan dua-duanya ini bajingan kalau kata orang kita ya. Dua-duanya ini orang jahat. Satu saat ya Fir'aun berkunjung ya pengen ketemu siapa? Iblis. Pengen ketemu iblis. Enggak baca salam, namanya Fir'aun, masa baca salam ya. Iblis begitu. Maaf terbalik tuh, jadi terbalik tuh ya. Jadi Fir'aun tadi berkunjung kemana? Iblis tuh ya. Bukan Fir'aun berkunjung ke iblis, iblis berkunjung ke rumah Fir'aun. On, gitulah panggilannya begitu. On, ya. Dari depan pintu tuh iblis udah datang tuh. On, ini di kitabnya nggak ada kalau onnya. Ini panggilan saya dah. On, ya. Kata iblis kata Fir'aun dari dalam, siapa ini ya? Siapa di luar? Ente bagaimana sih On? Katanya ngaku Tuhan. Kok nggak tahu yang di luar siapa? Tuh dicengin satu tuh sama iblis. Iya, harusnya kan Fir'aun katanya kan ngaku Tuhan. Yang namanya Tuhan kan maha tahu. Ini yang datang siapa dia nggak tahu. Ini Tuhan gagal kayak. Iya, akhirnya masuk tuh siapa? Iblis masuk ke rumah Fir'aun. Ya. Udah tuh. Kata Fir'aun, Iblis, ini mah kita ngobrol aja gitu. Kira-kira ada nggak ya orang yang lebih jahat dari kita? Kata siapa? Kata Fir'aun ke Iblis. Dia ngaku dia orang jahat, Pak. Ada nggak ya orang yang lebih jahat dari kita? Kata Iblis, ada. Siapa itu orang yang lebih jahat dari saya, dari kita nih, dari kita berdua? Kan kita udah paling jahat nih. Ente ngaku Tuhan, ya. Satu lagi iblis menentang perintah Allah. Ya. Ada kata iblis yang lebih jahat dari kita. Siapa? Orang hasud. Kok bisa tahu? Jadi cerita nih iblis, dulu saya punya anak buah. Udah loyal banget. Udah setia banget. Apa yang saya suruh dia ikutin. Apa yang saya mau dia turutin, dia ikutin pokoknya. Perintah saya nggak ada yang ditolak. Nah, suatu saat saya, kata iblis nih, kan iblis kan begitu. Suatu saat saya pengen balas budi. Saya tanya tuh, Fulan, kamu selama ini udah ngikutin perintah saya. Ya, kamu selama ini udah ngikutin perintah saya. Sekarang mau kamu apa? Saya mau buktikan dan saya mau ikutin. Kata siapa nih? Anak buah iblis. Kata anak buah iblis. Ya. Yang dikatakan kata anak buah iblis, saya punya tetangga. Itu tetangga saya punya sapi. Satu itu sapi. Ya. Tetangga saya punya satu sapi. Pengen saya itu sapi dimatiin aja. Nih kenapa? Karena dia punya tetangga, nggak mau tetangganya punya sapi, hasud tuh. Ya, matiin aja, saya maunya begitu. Nggak bisa kalau begitu, kata iblis. Yang lain dah ya. Enggak, pokoknya saya mau yang itu. Gini aja dah, kata iblis. Ya, kamu kan pengen itu sapi tetangganya mati. Sekarang saya mau kasih sapi ya 10 ekor. Biar kamu itu nggak pengen lagi supaya itu sapi tetangganya mati. Enggak. Saya mendingan sapi tetangga saya mati daripada saya punya sapi 10 ekor. Tuh. Kata iblis, ada orang yang lebih jahat dari kita. Ya.
Ya, siapa? Orang hasud. Orang hasud dikasih gantinya aja nggak mau. Yang bikin dia itu selesai hasudnya nggak mau. Ya. Iblis segitu jahatnya iblis pernah mau minta maaf sama Nabi Adam. Iblis tuh cuman gengsi, ya, gengsi. Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin, nggak jadi, ya, kata iblis. Ditawarin tuh. Jadi iblis pernah mau minta maaf kepada Nabi Adam, ya, nggak jadi. Kata iblis, ya, lagi hidup aja gua ogah, ya, apalagi sekarang udah mati. Tuh iblis tuh, ya. Firaun segitu jahatnya, waktu mau mati, Firaun udah mau mati nih, udah di mana, di tenggelam di laut, mau baca syahadat kepada Nabi Musa. Tapi ini orang hasud udah ditawarin, padahal lebih banyak, lebih enak, nggak mau. Berarti ini orang lebih jahat dari kita berdua. Iya benar ya. Tuh, jadi ada orang yang lebih jahat dari iblis dan lebih jahat dari Fir'aun. Siapa? Orang hasud. Maka jangan dah, ya. Al hasudu la yasud. Orang hasud nggak bakalan bahagia. Nggak. Begitu. Wa akhraja Ibnu Majah an Rasulillah al hasad yakulul hasanat kama takulun nar al hatab. Yang pertama bahaya hasud adalah akan menghapus kebaikan. Jadi kita udah berbuat baik, kalau kita punya hasud, punya sifat hasud dalam diri kita, itu kebaikan bakal hangus. Seperti halnya dimakannya api, seperti halnya kayu bakar dimakan api. Kayu bakar yang kering dimakan api. Enggak lama, bentaran habis. Amal yang hari-hari kita cari, kebaikan yang kita punya, ya, bisa hangus, enggak ada pahalanya. Sebab satu, apa? Hasud. Ya, bahaya kan? Bahaya. Begitu. Maka jangan, ya, kita banyak-banyak apa? Kalau enggak pengen punya penyakit hati, banyak-banyak mujalah satu solehin, banyak-banyak duduk di majelis-majelis yang di situ ngajak amal soleh, ya, ngaji, ya, biar hati kita beres, biar hati kita enggak sakit. Begitu. Itu rusaknya tuh, ya, hasud itu merusak apa? Merusak amal kita, akan termakan, habis, terbakar, ya, dengan sebab hasud. Yang kedua, gambaran hasud ini membahayakan. Al hasad yufsidul iman. Hasud ini bisa merusak iman. Nauzubillah. Jadi orang yang hasud, bisa jadi orang hasud ini mati su'ul khotimah. Nauzubillah. Ya. Orang hasud mati su'ul khotimah, yufsidul iman, merusak keimanan, sehingga gambaran rusaknya keimanan seseorang dengan sebab hasud, kama yufsidu sabr al asal, seperti merusaknya cuka akan manisnya madu. Madu manis gak? Campurin coba-coba pakai cuka, berubah gak? Habis manisnya, habis. Tuh, hasud itu akan merusak iman. Artinya orang yang meraya, yang miara hasud dalam hatinya, ya, itu orang naudzubillah kemungkinan matinya su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Kalau dia dalam keadaan tidak beriman, belum masuk Islam, maka akan terhalang keimanannya. Kalau dia sudah jadi orang beriman, maka naudzubillah bisa jadi dia akan hilang keimanannya. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita dijauhin ya Pak ya. Jauhin dari itu sifat hasud. Bahaya itu hasud, ya. Bahaya. Jadi bedanya hasud begitu Pak.
Ada lagi apa? Bukan hasud namanya, ghibtoh. Ghibtoh ini pengen punya yang dipunyain sama orang, tapi enggak pengen yang ada di orang lain hilang. Itu ghibtoh namanya. Ya, kalau ghibtoh boleh. Paham? Pak RT habis beli apa tuh? Kebun. Oh, habis beli kebun tanah berapa hektar RT? Ngomong Pak RT, sebutin aja semaunya aja. Ya, habis beli kebun, ya tiba-tiba kata Pak Dian, Pak RT habis beli kebun, pengen saya kayak Pak RT punya kebun buat investasi buat anak saya besok ke depan, ya tuh, ya tapi nggak ada tujuan itu kebun biar apa, biar tanahnya sengketa, nggak ada tujuan begitu kata Pak Dian, biar saya pengen kayak Pak RT punya apa yang Pak RT punya. Nah, itu namanya ghibtoh, boleh kalau begitu. Ya, motivasi. Ya. Ada lagi ghibtoh itu apa? Pengen sesuatu kebaikan yang orang lain punya. Orang habis sedekah, saya mah iri sama Bapak Fulan. Ya, saya mah iri tuh, iri kan bahasanya nggak enak kan ya. Saya mah iri, ngiri kan. Ngiri itu berarti nggak enak. Saya iri sama Fulan. Kenapa? Dia kalau sedekah banyak saya belum bisa. Pengen saya kayak si Fulan. Biar bisa sedekah banyak. Itu ghibtoh namanya. Boleh. Kalau dulu kan para sahabat Pak, dikatakan di dalam satu hadis, ya, orang-orang miskin di zaman Nabi Muhammad SAW pernah curhat sama Nabi, ya, kata ini orang-orang miskin, ya Rasulullah, ya orang-orang kaya enak dia mah, dia sholat kayak saya sholat dia sholat, saya puasa dia puasa, saya puasa dia puasa, cuman satu ya yang nggak bisa saya dia sedekah, saya nggak bisa sedekah ya Rasulullah, bagaimana ini? Tuh, ya, Allah Akbar. Kemana? Hah? Jadi pada ngiri apa? Ngiri pengen punya amal seperti orang lain. Pernah kita begitu? Pernah? Pengen punya amal seperti orang lain yang kita nggak mampu. Bagaimana ya Rasulullah? Kami pengen dapat pahala sedekah, nggak bisa karena kami nggak punya. Kata Nabi, tenang, ada kok pahala yang bisa kalian dapatkan berupa pahala sedekah. Sekalipun sekalipun kalian itu nggak sedekah. Begitu. Apa itu ya Rasulullah? Bacaan tasbihmu jadi sedekah. Bacaan takbir jadi sedekah. Bacaan tahmid jadi sedekah. Amar ma'ruf jadi sedekah. Maaf. Kehormatanmu, kata Nabi, itu pun bisa jadi sedekah. Apa kehormatan? Laki-laki punya kehormatan. Apa kehormatan? Kemaluan yang mesti dijaga, hanya bisa digunakan buat yang halal. Ketika digunakan kepada yang halal, itu sedekah suami ke istri. Tuh. Sama istri pun, fa inna bud'a ahadikum sedekah, fa inna fi bud'i ahadikum sedekah. Pada kehormatan, pada kemaluan kalian pun ada sedekah. Artinya apa?
si istri bersedekah kepada suaminya karena sudah menjalankan hal yang halal berupa apa namanya? Berupa saluran nafsu syahwatnya suami biar tidak tersalurkan kepada yang haram, disalurin jadi yang halal, jadi sedekah. Sama suami juga begitu, ya, ke istri, ya, supaya tersalurkan syahwatnya si istri ini kepada yang halal, maka diapain? Disedekahin sama suami. Tuh, jadi masing-masing. Jadi ada yang begitu Pak, dulu namanya apa ya, hadisnya lupa saya, zahabah, lupa lah pokoknya, itu dah orang miskin pada ngeluh ke Rasulullah, enak katanya orang-orang kaya itu, ya, mereka itu punya amal lebih dari kami. Itu namanya bukan apa, bukan hasud, namanya gibtoh. Jadi boleh gibtoh, ya, boleh begitu, ya. Wa akhrajal Baihaqi innallaha yatlau ala ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah akan memandang hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru, maka Allah mengampuni lil mustaghfirin, orang-orang yang meminta ampun. Wa yarhamu, dan Allah akan menyayangi al mustarhimin, orang-orang yang penyayang. Wa yuakhiru ahlal hiddi kama hamma alaih, dan Allah menunda ampunan itu kepada orang yang masih menyimpan dengki, hasud di dalam hatinya. Orang hasud, orang dengki, di saat orang-orang dapat ampunan, dia nggak dapat ampunan Allah. Na'udzubillah min dzalik, jauh dari rahmat Allah. Begitu ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dikit-dikit ya kita ambil manfaatnya, mudah-mudahan kita dibersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dibersihkan hati kita dari hasud, ya, kita dalam keadaan sehat hati, jasmani dan rohani kita insya Allah sehat afiat, selamat dunia dan selamat akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا كريمنا مولانا محمد رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا توسلنا بتعلم توسلنا بتعليم ترزقنا الواسع ترزق الأمانة وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من المقربين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من التائبين توبة نصوحا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم بلغ وأوصل وتقبل صواب ما قرأناه من كلامك الكريم هدية إلى أرواح المذكورين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.